Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, ya hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya seperti biasa. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on terlebih dahulu ya, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali ya. Karena baik nanti keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, kita bahas dulu dari IHSG ya. IHSG hari ini terkoreksi cukup dalam ya teman-teman ke level 6524, yaitu terkoreksi 1,18% disertai oleh net foreign buy, net foreign sell. Hampir 500 miliar ya. Itu nggak begitu signifikan sih ya dari dari akumulasi sebelumnya itu sedikit teman-teman, sedikit saja dari akumulasi yang sudah terjadi seminggu bahkan sebulan terakhir ini. Nah, indeks ini berjalan sesuai dengan analisa kita sebelumnya teman-teman ya, di mana indeks ada kecenderungan untuk kesini dulu ya ke support kotak kuningnya ini di 6.500 sampai 6.446. Kalau indeks offset dari sini ya, itu akan ada support berikutnya itu di sekitar sini teman-teman, di 6380-an, 6390 lah ya, 6390-an. Jadi indeks masih oke teman-teman ya, masih koreksi wajar. Ada potensi di sini akan sideways sebentar ya, sideways sebentar sebelum nantinya akan kembali melakukan kenaikan menembus ke 7.000, bahkan mungkin lebih dari 7.000 teman-teman. Yang kita harapkan indeks jebol 7.000 teman-teman ya, bahkan lebih. Oke ya, itu saja untuk indeks. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham SMGR. Nah, SMGR ini watchlist kita kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu lalu kita sarankan ini tabung untuk window dressing, karena SMGR ini sudah break dari downtrend line ya, breaknya dengan volume, kemudian dia retest ke bawah. Nah, yang menarik adalah dia pas dia konsolidasi atau retest di sini, volumenya itu kecil-kecil ya teman-teman ya, kecil. Kemudian 2 hari ini mantul di supportnya, offset sedikit dari trend line-nya ini dengan volume yang cukup lumayan ya, cukup signifikan. Jadi SMGR ini masih cukup menarik teman-teman, masih cukup menarik. Di harga sekarang teman-teman kalau mau buy, plan-nya masih sama ya, stop loss-nya masih sama, bisa teman-teman set di 8150, itu sekitar 7%. Risknya cukup moderat, jadi lot sizing-nya diatur ya teman-teman ya, lot sizing-nya diatur dengan potensi kenaikan untuk SMGR ini ke sini dulu ya, ke sekitaran 10.600. Di sini ada resisten, kemudian yang berikutnya itu ada di sekitaran 11.400. Jadi potensi upside-nya masih menarik ya untuk SMGR ini teman-teman. Menurut saya masih cukup oke, dan masih boleh teman-teman entry buy saham ini. Oke, itu saja untuk SMGR. Kemudian yang berikutnya adalah saham BBCA. Ini saham penggerak indeks ya teman-teman. Saham penggerak indeks, dan analisa saya untuk BBCA ini masih sama teman-teman ya. BBCA ini sudah menutup gapnya di sini ya, menutup gapnya di 7.300-an ya. Dimana di harga sekarang masih boleh teman-teman cicil ya, cicil dulu ya. Dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 7.000 teman-teman. Di bawah 7.000, di bawah sini ya, di sini ada support juga. Nanti cicil dulu dia, cicil dulu biar teman-teman dapat average yang lebih menarik. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 7.000 buat teman-teman yang trading untuk BBCA ini. Karena indeks masih menarik ya, BBCA ini juga masih menarik teman-teman ya, karena indeks dengan BBCA itu koreksinya hampir sama ya, hampir mirip, chartnya juga hampir mirip ya teman-teman ya. Jadi ini BBCA ini juga masih menarik ya teman-teman.
Oke, baik itu saja untuk saham BBCH, kemudian yang berikutnya saham BGTG, Bank Ganesha. Bank Ganesha ini sebelumnya udah pernah saya bahas ya, udah pernah saya bahas pada saat dia break dari pattern falling wedge ini. Pada saat dia break di sini ya, saya sudah pernah bahas, saya sarankan antri buy di sini kalau terlihat nanti adanya pantulan. Nah, di sini terlihat BGTG turun tanpa adanya perlawanan buyers ya, di supportnya ini tanpa adanya perlawanan buyers teman-teman. Tapi yang menarik adalah BGTG ini turunnya tanpa volume ya, turunnya dia tanpa volume. Jadi ya masih ada potensi BGTG ini nantinya akan kembali melanjutkan kenaikan teman-teman. Jika BGTG ini nantinya menyentuh 170 ya, 170-an, maka teman-teman boleh spekulatif buy ya. Spekulatif buy cicilnya tipis-tipis saja teman-teman ya. Jangan masuk dengan lot yang banyak untuk saham-saham seperti ini. Karena kalau teman-teman lihat broker summary-nya terlihat adanya distribusi di saham ini. Dua candle ini terlihat ada distribusi di saham ini, jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk spekulatif buy jika nantinya BGTG ini kembali turun ke 170-an. Jika terlihat adanya perlawanan ya, atau broker summary-nya terlihat adanya sedikit akumulasi saja teman-teman ya, sudah cukup untuk menaikkan BGTG ini. Oke ya, dari segi price volume sebenarnya masih oke, jadi masih layak untuk teman-teman perhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah saham konstruksi, yaitu saham Adikarya. Nah, untuk saham Adi ini ya, saham Adikarya ini sebenarnya menurut saya cukup menarik teman-teman, cukup menarik. Kenapa ya? Karena di sini dia terlihat mungkin akan membentuk yang namanya fora inverted head and shoulder teman-teman. Di sini ada shoulder kiri, di sini headnya ada potensi ya, ada potensi di sini dia membentuk shoulder kanannya teman-teman ya, shoulder kanannya. Nah, nanti ketika Adi ini misalnya kembali mengalami penurunan ya, dan penurunannya itu di bawah 1000 ya, di sekitar 980, teman-teman boleh cicil buy ya untuk saham Adikarya ini. Di sekitar 980, teman-teman boleh cicil buy dengan stop loss, teman-teman bisa set di bawah 940 ya. Misal kita buat trading plan, teman-teman bisa cicil buy dari 980-an lah, 980-an. Kemudian stop loss teman-teman bisa set di bawah sini, di bawah 940, misalnya di 925. Itu risknya hampir 6% ya, hampir 6%. Nah, rewardnya teman-teman bisa lihat yang pertama di sini dulu ya, di sini dulu di resistannya ini. Nah, itu sekitaran 22%. Itu pun risk rewardnya sudah menarik ya. Di sini aja risk reward sudah menarik. Apalagi kalau nantinya ini mampu di break, maka potensi kenaikannya untuk saham Adikarya ini cukup lumayan ya, cukup lumayan, bisa saja kembali ke sini, ke sekitaran 1700-an untuk Adikarya ini. Kalau nantinya memang pola inverted head and shoulders ini kalau jadi teman-teman mampu di break ke atas, maka potensi kenaikannya cukup menarik ya untuk saham Adikarya ini teman-teman. Jadi untuk saat ini teman-teman wait and see terlebih dahulu. Jika memang nantinya dia ke 980 dan terlihat adanya perlawanan buyers ya, teman-teman boleh ikutan spek buy untuk saham Adikarya ini sendiri. Oke ya, baik itu saja untuk saham Adikarya. Kemudian yang berikutnya saham LPPF. Nah, untuk LPPF ini sebelumnya pernah masuk watchlist kita juga teman-teman, kalau nggak salah. Sebelumnya pernah masuk watchlist kita, sempat naik sampai 10%-an, kemudian terkoreksi gitu. Kalau teman-teman yang set trailing stop harusnya sudah kena trailing stop ya, karena ini kenaikannya sudah setengah dari target kita. Oke, ini kita hapus dulu. Buat teman-teman yang nggak pasang trailing stop,
ini agak offside sedikit ya dari support yang dari stop loss yang kita gambar sebelumnya, dan sudah kembali ke resisten teman-teman. Kita hapus dulu ini ya, ini anggap saya sudah tidak berlaku. Nah, kalau kita lihat dari segi tren ya, sebenarnya LPPF ini masih mengalami uptrend teman-teman. Uptrend channelnya belum patah ya untuk LPPF ini. Nah, tapi buat teman-teman yang baru mau entry untuk saham LPPF ini menurut saya kurang menarik ya. Kenapa? Karena posisi sekarang ini sedang berada di area resisten teman-teman ya. Di sini ada resisten sebelumnya kali tembus ya di 318 di sekitaran 3170-an sampai 3180-an. Nah, di sini juga ada dua candle yang masih gagal break dari resistennya. Jadi kalau menurut saya sebelum LPPF ini mampu break dari 3180 ya. Sebelum LPPF mampu break dari 3180, buat teman-teman yang baru mau entry sebaiknya wait and see terlebih dulu, karena ini menurut saya ada potensi turun dulu ya, karena posisi sekarang sedang berada di area resist teman-teman ya, ada potensi untuk turun dulu, kembali ke level supportnya di sekitaran 2700-an. Nah, kalau supportnya ini nanti dijebol, maka kurang menarik untuk LPPF ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru entry sebaiknya wait and see terlebih dahulu, lihat pergerakan harganya, apakah dia nanti mampu break dari 3180. Jika nantinya ini mampu di break 3180-nya, maka ada potensi upset hingga ke sekitaran 3370-an ya untuk saham LPPF ini. Oke, itu saja ya analisa saya untuk LPPF. Dari segi garis MACD juga kurang menarik ya. Kalau kita lihat dari segi garis MACD-nya juga kurang menarik, teman-teman. Oke, baik, itu saja untuk LPPF. Kemudian yang berikutnya ada saham EMTK yang akan saya bahas. MTEK ya, saham teknologi MTEK. Sebelumnya juga udah pernah saya bahas ya. Untuk saham ini sebelumnya juga udah pernah saya bahas. Di channel ini ya pernah saya bahas, saya sarankan buy on breakout jika memang nantinya ini mampu di breakout 1750-nya mampu di breakout, dan ini udah di breakout ya, dan breakoutnya itu dengan volume. Jadi buat teman-teman yang udah buy, ini selamat teman-teman ya, selamat, dan masih ada potensi upside ya hingga ke sekitaran 2015-an ya untuk saham MTEK ini. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry saham ini, menurut saya di harga sekarang cukup beresiko ya, karena resistennya sudah dekat. Di sini ada beberapa resisten ya yang akan menahan kenaikan MTK. Yang pertama itu di sekitaran 2015. Kemudian di sini juga ada resisten di sekitaran 2100 sampai 2200 juga ada resisten. Jadi cukup beresiko ya menurut saya untuk teman-teman yang baru mau entry saham ini. Cukup beresiko, kenapa ya? Karena sudah dekat dengan resisten. Buat teman-teman yang udah bayar di sini, ini masih layak untuk di hold ya. Nanti ketika dia gagal break dari 215, maka teman-teman bisa memanfaatkan untuk taking profit saham MTEK ini. Nah, buat teman-teman memang masih tertarik untuk buy saham ini, tunggu dia nantinya break dari 2115. Kalau dia break kembali dengan volume yang meningkat, maka teman-teman boleh ikutan buy untuk saham ini. Kalau dia break tanpa volume ya, maka teman-teman sebaiknya wait and see dulu, cari saham lain untuk trading teman-teman ya, untuk trading. Oke ya, itu saja pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam.